sangat cantik bukan? Aku menemukan kain ini. Sangat cantik bukan? Wah, iya. Aku jadi teringat satu cerita. Cerita apa? Dikisahkan dahulu kala hiduplah seorang raja dengan kedua orang putrinya, yaitu Dewi Candrakirana dan Dewi Galuh Aja. Hingga suatu ketika raja memanggil kedua orang putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahirupan, yaitu Raden Inu Kartapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa, Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku juga? Ya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Ayah dan Raden Inu telah membuat perjanjian bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah bersama Raden Inu. Jadi, siapa yang akan dinikahkan oleh Raden Inu, Ayah? Chandra Kirana lah yang akan menikah bersama Raden Inu. Jadi keputusan itu tidak bisa diganggu. Maaf, Ayah. Lalu pergi. Permisi. Terima kasih, Ayah. Kirana senang sekali. Sama-sama anakku, marilah kita menjaga segala sesuatu. Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Inu Kartapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Apa yang kamu lakukan, gadis manis? Aku membutuhkan baju. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin kau menyingkirkan Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menyedihkan. Baiklah, aku akan menyisirnya untukmu. Terima kasih atas bantuan. Kau lepaskan dia. Terimalah ini sebagai ini. Terima kasih, aku akan menyiapkannya. Kok tega sekali ya Dewi Galuh melakukan hal itu ke Chandra Kirana, padahal kan Chandra Kirana adalah saudarinya. Benar, tidak seharusnya Dewi Galuh melakukan hal sekejam itu kepada Chandra Kirana. Ya sudah, ayo kita jangan kecampur. Ayo kita pergi, Dewi Galuh pasti menunggu. Setelah membeli beberapa makanan untuk menjamu Raden Inu, Kirana memilih pulang terlebih dahulu dan dayang-dayang masih melanjutkan membeli barang-barang. Tetapi di tengah perjalanan, Kirana dihadang oleh seorang nenek sihir. Chandra Kirana, apa kabarmu, ha? Sepertinya kau sangat senang sekali hari ini. Siapa kamu? Diam, aku akan menyihirmu menjadi keong. Mengapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudarimu yang memintaku untuk menyihirmu, Chandra Kirana. Tidak mungkin, kau pasti bohong kan? Diam, terima saja nasibmu. Tidak! Chandra Kirana, kamu akan menjadi manusia pada siang hari dan akan menjadi keong pada malam hari. Dan kamu akan kembali semula apabila Raden Inu berhasil menemukanmu, Chandra Kirana. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Hingga suatu ketika, dua orang nenek sedang mencari ikan di sungai. Lalu terlihatlah olehnya sebuah keong emas, dan keong emas tersebut dibawanya pulang dan ditaruhnya di atas kasur. Apa yang kau dapatkan dalam laut itu? Wah, ini seekor keong emas. Keong yang sangat cantik. Mari kita bawa dia pulang. Sesampainya kedua orang nenek tersebut di rumah, mereka meletakkan keong emas itu di tempat yang aman. Lalu dia beristirahat sejenak di kursi. Wah, keong ini benar-benar cantik. Sebelum mandi, aku akan membawanya ke kasur. Aku akan mencari kayu bakar dulu. Keong, di sini dulu ya. Tak lama kemudian, Loh, kenapa aku ada di sini? Oh iya, tadi kan ada dua orang nenek yang membawaku ke sini.
Kasihan sekali mereka. Untuk makan saja harus mencari ikan di sungai. Akan kubuatkan makanan untuk mereka. Sepertinya nenek akan kembali. Setelah kembali, nenek sangat terkejut karena di meja makan sudah tersedia masakan yang sangat enak. Nenek itu curiga jika keong emaslah yang memasaknya. Si nenek terus-terusan bertanya kepada diri sendiri, siapakah yang telah memasak masakan ini? Siapa yang memasak ini? Apa kau yang memasaknya? Tidak, tetapi hanya ada kita berdua di rumah ini. Apakah ada orang selain kita? Apa mungkin keong emas itu yang memasaknya? Tidak mungkin. Masa keong emas itu bisa memasak? Kalau begitu, besok kita harus selidiki. Keesokan harinya, kedua nenek tersebut berpura-pura untuk pergi mencari ikan ke sungai seperti biasanya. Tanpa diketahui oleh keong emas, mereka pergi bersembunyi dan mengintip di jendela. Setelah beberapa saat, kedua nenek sangat terkejut melihat keong yang ada di atas kasur berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut. Aku akan memasak untuk nenek hari ini. Karena rasa penasaran, kedua nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Kau lihat itu, keong emas itu. Ia menjadi manusia. Benar, ayo kita hampiri dia. Siapa kamu? Siapa kamu, nak? Berasal dari mana kamu? Aku Chandra Kirana, putri dari kerajaan Daha yang dikutuk jadi keong oleh nenek sihir. Itu utusan dari saudariku, Nek. Jadi kamu dikutuk oleh saudaramu, nak? Kejam sekali saudaramu itu. Saudara macam apa itu? Tetapi begitulah manusia ketika cemburu. Apapun akan dilakukannya. Ya sudah, kamu tinggal di sini saja dahulu. Jadi ayo kita makan. Terima kasih, Nek. Nawal, sepertinya saya harus menjadi rakyat biasa untuk menemukan Putri. Raden, apakah aku harus menemanimu? Tidak usah pengawal, saya akan mencarinya sendiri. Baiklah, Raden. Raden Inu berjalan menyusuri hutan untuk mencari Chandra Kirana. Tiba-tiba datanglah seekor burung gagak yang dapat berbicara dan menunjukkan jalan kemana Chandra Kirana berada. Namun semua itu hanya petunjuk sesat karena burung gagak tersebut adalah jelmaan dari nenek sihir. Kuak, kuak, kuak. Hai anak muda. Siapa kau? Tenang anak muda. Aku akan menunjukkanmu arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalanan itu? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang nenek yang sedang kelaparan. Diberinya nenek itu makan. Ternyata nenek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolong, siapapun tolonglah saya. Ada apa, Nek? Tolonglah, Nak, saya sudah beberapa hari belum makan. Ini, Nek, saya ada sedikit makanan yang saya punya. Terima kasih, Nak. Apakah kamu sedang mencari Kirana? Janganlah kamu mengikuti petunjuk burung gagak tersebut. Dia adalah jelmaan nenek sihir. Dia memberikan petunjuk yang salah padamu. Lalu, apa yang saya harus lakukan, Nek? Berjalanlah terus sampai kamu menemukan sungai.
ikuti aliran sungai tersebut, lalu kau akan menemukan sebuah desa dadapan. Terima kasih Nek, saya akan melanjutkan perjalanan ini. Baiklah anak muda, hati-hati dalam perjalananmu. Baiklah, terima kasih Nek. Setelah mengikuti petunjuk arah yang diberikan nenek tersebut, maka sampailah Raden Inu di desa dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk untuk beristirahat dan meminta seteguk air. Sepertinya di situ ada sebuah gubuk. Saya bisa beristirahat dan meminta sedikit air di sana. Permisi. Permisi. Iya, sebentar. Bukankah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa kamu bisa ada di sini? Siapa itu Kirana? Nenek, perkenalkan, ini Raden Inu yang Kirana ceritakan. Dia kesini menjemput Kirana, tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek berdua di sini. Sudah, pergilah. Siapa tahu orang tua merindukanmu. Kami berdua tidak apa-apa di sini. Ini saja Nek. Nenek ikut saja kami ke kerajaan karena telah menolong Kirana. Maaf Raden, bagaimana dengan rumah nenek? Sudahlah, pergilah kalian. Nenek sudah senang sekali Kirana bertemu dengan kau Raden. Ingat saja Nek, semua kebutuhan nenek akan kami tanggung. Baiklah jika begitu, kami akan ikut dengan kalian ke kerajaan. Akhirnya sihir dari nenek sihir pun hilang. Akhir cerita, kedua nenek tersebut ikut bersama Chandra Kirana dan Raden Inu ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan semuanya kepada raja. Raja sangat meminta maaf kepada Chandra Kirana. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ketakutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung. Dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana hidup bahagia. Kamu mengkhianatiku, Raden Inu. Lantas, buat apa aku hidup? Aku akan mengakhiri hidupku. Raden Inu, aku mencintaimu. Dewi Galuh Ajeng mengakhiri hidupnya dengan melompat ke dalam laut.